Bismillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah wa bil qur'ani imaman wa hukma. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Baik anak-anak akhwat kelas 5A. Hari ini kita bertemu lagi dengan BPI ya. Oh ya, untuk sekedar informasi lagi, Bu Ika lupa ya. Kenapa hari ini berdoanya full? Karena ketika tadi pagi tidak sapa pagi secara virtual ya. Terus kita belum berdoa, makanya ketika BPI ini sama Bu Ika di berdoa full, itu yang pertama. Terus informasi yang kedua, anak-anak asal mulanya hari Jumat itu kan nanti akan ada pramuka ya, karena ternyata hari Jumat itu ada kegiatan Quran Day ya, Quran Day sampai mungkin sampai siang, sampai jam 2 lebih gitu ya, pengumuman pemenang-pemenangnya. Jadi pramukanya tidak ada pramuka ya hari Jumat ini. Itu ya. Paling nanti Bu Ika infokan kembali di grup pramuka ya. Itu. Terus dikasih tahu ya teman-temannya yang belum masuk grup pramuka ya. Nanti suruh ngejapri ke Bu Ika ya. Suruh ngejapri ke Bu Ika, nanti biar Bu Ika masukkan di grup pramuka ya. Sementara grup pramukanya Bu Ika lock dulu karena ada beberapa informasi ya. Makanya biar nggak riuh, biar nggak chatnya ada 1000 chat, Bu Ika belum baca, rame anak-anaknya. Nggak apa-apa, Bu Ika senang sekali. Oke, anak-anak akhwat, hari ini kita BPI-nya pertemuan ke-8 ya. Ini sudah pertemuan ke-8. Kalau di bulan September itu tiga kali pertemuan kalau tidak salah ya, kalau tiga ya 4 gitu. Ini pertemuan BPI-nya. Nah sekarang hari ini BPI-nya tentang menepati janji. Sudah tidak asing lagi, kelihatan nggak di layar? Kelihatan ya? Kelihatan. Oke. Alhamdulillah ini ada Bu Ika masih melihat Sabita aja ya. Hanifah, ada Rifda, Barik ini juga kakaknya ini ya, siapa? Rifda. Dan ini Fahira official. Fahira jualan, Fahira official, kantor Fahira punya kantor. Fahira official. Oke. Hari ini tentang menepati janji. Bu Ika tidak akan banyak berbicara, tapi Bu Ika ingin kita saling sharing saja, bertanya-tanya saja, karena pada dasarnya anak-anak sudah tidak asing lagi dengan janji. Betul nggak? Betul nggak? Iya, sudah tahu janji. Dan semuanya sudah tahu janji. Nah, janji itu apa, bla bla bla. Nah, biar lebih tahunya, nah hari ini kita akan belajar tentang janjinya apa aja nih. Nah, nih ya, sebentar. Nah, ada 3 pembahasan hari ini. Nah, pembahasan yang pertama ada pengertian janji. Yang kedua, ada macam-macam janji. Dan yang ketiga nanti ada keutamaan menepati janji. Nah, hari ini
di tentang menepati janji ada 3 pembahasan, pengertian, macam-macam, dan keutamaan. Tapi Bu Ika lebih banyak kita sharing, bertanya-tanya saja, cuplik-cuplikan saja yang pengertian dan yang lainnya. Nah, ini pengertian janji. Kelihatan? Boleh Bu Ika minta tolong membacakan? Ntar, lihat dulu berapa banyaknya. Nah, boleh minta tolong dibacakan karena ada 3 anak, 3 siswa plus Bu Ika, berarti bagian masing-masing pas, satu pembahasan. Boleh yang pertama Bu Ika minta tolong dibacakan Rifda, pengertian janji. Boleh Rif? Coba, nah ini mulai pengertian. Janji sama dengan sumpah atau jaminan, adapun pengertiannya adalah sebuah kontrak psikologis yang menandakan transaksi dua orang di mana orang pertama mengatakan kepada orang kedua untuk memberikan layanan maupun memberikan yang berharga lainnya. Menepati janji merupakan kewajiban yang ditetapkan oleh agama untuk semua umatnya, baik janji itu dibuat kepada sesama muslim maupun non-muslim. Nabi dan umat Islam pernah membuat perjanjian dengan kaum Yahudi di Madinah yang dikenal dengan Piagam Madinah. Piagam Madinah ini dibuat antara umat Islam dan Yahudi atas ide Nabi Muhammad SAW untuk menjaga agar kota Madinah aman, tertib, dan damai. Dalam perjanjian itu, semua warga Madinah baik Muslim maupun Yahudi memiliki hak dan kewajiban yang sama, termasuk mendapatkan sanksi yang sama bila melanggar. Menepati janji juga merupakan akhlak mulia dan ciri orang beriman. Artinya bila imannya benar maka dipastikan akan selalu berusaha menepati janji. Semakin kuat keimanan seseorang, semakin kuat dorongan untuk menepati janji. Mengapa demikian? Karena orang beriman yakin dengan balasan Allah Subhanahu wa Ta'ala, memahami bahwa semua janji yang ia buat pasti akan dimintai pertanggungjawabannya. Janji adalah hutang dan hutang harus dibayar. Bila tidak dipenuhi di dunia pasti akan dituntut di akhirat. Seorang muslim akan dipercaya, disukai orang lain, dan termasuk disukai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena akhlak ini menempati janji. Sebaiknya orang suka ingkar janji akan dibenci dan tidak dipercaya orang lain. Oke, terima kasih Rifda sudah membacakan poin yang pertama atau poin yang A dari janji, yaitu tentang pengertian janji. Baik anak-anak, kita bahas ya di pengertian janji. Janji anak-anak pasti sudah tidak asing lagi dengan istilah janji. Orang mudah mengucapkan itu istilahnya janji adalah hutang. Betul nggak? Kalau hutang itu harus dibayar ya. Utang itu harus dibayar. Jadi kalau tidak dibayar di dunia, misalkan lupa atau apa, pasti nanti di akhirat juga akan dibayar, diminta itu hutangnya. Nah, daripada nanti di akhirat diminta, lebih baik dibayarkan aja di dunia, karena sayang atau ya sudah di akhirat udah misalkan amal kita sedikit terus di sana diminta lagi, jadi berkurang lagi. Nah, di sini dijelaskan janji itu sama dengan hutang, janji itu sama dengan sumpah atau jaminan. Nah, pengertiannya sendiri yaitu kontrak psikologis yang menandakan transaksi. Maksudnya kontrak psikologis itu perjanjian antara dua orang, seperti itu ya. Paham ya? Karena dua orang di mana orang pertama mengatakan kepada orang kedua, meskipun itu misalkan gini, contoh ini Maya, antara Rifda
terus Rifda, Fahira, sama Hanifah. Rifda bilang gini, Hanifah, Fahira, nanti ya kalau aku naik kelas, ya gitu ya misalkan, kalau saya naik kelas, nanti saya traktir nih. Nah, nanti saya traktir, nanti saya ini. Nah, seperti itu. Itu juga sudah janji ya antara dua orang atau lebih. Nah, seperti itu intinya janji. Janji yang perlu digarisbawahi yaitu janji itu adalah sumpah atau jaminan atau hutang biar mudah mengingatnya. Seperti itu ya intinya. Kalau yang ini antara orang Muslim dengan orang Quraisy Yahudi itu perjanjian Madinah itu ya ada ya banyak sekali contoh-contoh perjanjian. Ada perjanjian Hudaybiyah, ada perjanjian macam-macam ya. Itu masuk di sejarah nanti pelajaran kalian kelas SMP nanti ada ya. Nah anak-anak itu inti dari pengertian janji ya. Tidak harus dihafal ya, tidak harus dihafal tapi dipahami saja. Intinya janji adalah hutang. Hutang itu apa? Harus dibayar. Kalau tidak dibayar di dunia, nanti di akhirat akan dituntut sama orang yang menghutangi itu tersebut. Seperti itu ya. Meskipun itu hanya sepele, sebuah nanti dikasih permen lah, udah pokoknya ini saya janjilah nanti ini dikasih permen bla bla bla. Nah itu tidak, Allah tidak melihat seberapa besar atau kecilnya janji kita, tapi yang kita sudah mengucapkan antara kita dengan orang tersebut itu sudah nanti dimintai pertanggungjawaban oleh Allah. Intinya seperti itu di pengertian janji. Paham? Ada yang ditanyakan? Sudah? Cukup? Sudah? Oke, kalau tidak ada yang ditanyakan, kita lanjut ke macam-macam janji. Ada berapa ini? Cukup. Boleh minta tolong Fahira membacakan yang macam-macam janji Fahira. Halo? Halo? Apakah suara Bu Ika terdengar? Halo? Suara Bu Ika terdengar nggak? Cek, cek, cek. Suara Bu Ika terdengar? Halo? Rifda, suara Bu Ika terdengar nggak, Rif? Terdengar, Bu. Oke, baik. Fahira boleh minta bantuannya Fahira untuk membacakan yang poin yang ke B? Kelihatan Fahira atau kurang ke bawah? Sudah cukup? Fahira masih gangguan Fahira? Fahira gangguan? Atau ke Hanifah dulu? Boleh. Nanti Fahira yang poin yang ke C ya. Coba Hanifah dulu, yang poin yang B Hanifah. Cek Hanifah, terdengar suara Bu Ika? Terdengar. Oke, baik. Halo. Dengeran Oke, Hanifah. Ya, boleh Hanifah. Hanifah dulu nanti Fahira yang poin yang C ya. Oke, silahkan Hanifah. Janji yang sering dilakukan seorang memiliki berbagai macam. Di bawah ini macam-macam janji. Janji seorang kepada Allah saat di dalam ruh, yaitu janji untuk selalu taat kepada Allah. Ketika hidup di dunia, di alam ruh semua berjanji untuk taat. Janji ini akan dimintai bertanggung jawabnya bagi yang berusaha taat di dunia, maka di akhirat akan mendapatkan surga. Sebaliknya, bagi yang ingkar janji di dunia dengan tidak taat di akhirat akan memikul dosa. Janji kepada orang tua menjadi anak soleh menurut main secukupnya, jajan sekadarnya, dan sebaiknya. Janji kepada sekolah berupa janji pelajar, janji anak soleh, dan
semacam seperti yang sering dibacakan ketika apel pagi. Janji kepada guru untuk belajar mengerjakan tugas, mengerjakan PR, piket, dan lain-lain. Janji kepada teman, adik, dan sebagainya, walaupun orang yang diberi janji itu lupa, maka memenuhi janji tetap wajib hukumannya. Janji kepada diri sendiri, meskipun janji ini ditunjukkan untuk diri sendiri, kita wajib menepati janji tersebut. Janji apa yang sudah kamu buat untuk diri sendiri, sudahkah kamu tepati? Oke, sip. Terima kasih Hanifah sudah membantu Bu Ika untuk membacakan di poin yang ke B atau macam-macam janji. Nah, anak-anak tadi pengertian janji kita sudah tahu ya. Janji itu adalah sumpah, terus hutang yang harus kita tepati. Meskipun orang yang kita hutangin itu lupa, kita tetap membayarnya. Kalau tidak dibayar di dunia, nanti di akhirat kita akan diminta untuk membayarnya. Oke, sekarang poin yang ke B yaitu tentang macam-macam janji. Tadi sudah dibantu ya Bu Ika oleh Hanifah. Ada 6 janji, 6 macam janji. Nah, janji yang pertama yaitu janji seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala. Janjinya saat di mana? Saat di alam ruh. Kita itu sebenarnya sebelum lahir di alam ruh ya, itu kita sudah berjanji sama Allah, yaitu untuk selalu taat kepada Allah, seperti itu. Bukti taat kita bagaimana? Menjalankan perintahnya, menjauhi yang dilarang oleh Allah, seperti itu ya intinya. Nah, dan semuanya juga akan dimintai pertanggungjawabannya, seperti itu. Nah, janji yang kedua, yaitu janji kepada orang tua kita atau orang tua yang lain yang pastinya untuk menjadi, tapi kalau di sini disebutkan adalah berjanji kepada orang tua kita masing-masing, yaitu berjanjinya berupa apa? Yaitu anak menjadi anak yang saleh atau salehah ya. Nah, menurut, terus main secukupnya, jajan sekedarnya dan sebagainya. Itu bukti janji kita kepada orang tua kita. Nah, kalau janji seperti ini tidak kita tepati, nanti sayang atuh ya di akhirat amal kita berkurang, berkikis sedikit-sedikit kepada orang yang pernah kita janjiin, seperti itu. Lanjut. Janji yang pertama tadi janji sama Allah, kedua janji sama orang tua, yang ketiga janji kepada sekolah. Nah, ini juga janji berupa apa? Janji pelajar. Kalian biasanya kalau dulu pas ketika offline belajarnya bukan tatap muka seperti ini, kalian mengucapkan janji pelajar Islam siswa Luqmanul Hakim seperti itu. Itu juga sudah berupa janji ya. Nah, terus janji anak saleh dan semacamnya banyak sekali. Itu berupa janji. Minimal tidak langsung brek dijalankan semuanya, ada pasti berat ya. Kita sedikit. Oke, seperti itu ya. Jadi janji yang pertama sama Allah, janji kepada Allah. Kedua janji kepada orang tua. Yang ketiga janji kepada sekolah. Dan yang keempat janji kepada guru. Contohnya janji untuk belajar, mengerjakan tugas, mengerjakan PR. Karena Bu Ika tidak jarang ya ngasih PR ya. Seperti itu. Guru-guru di sini mah jarang ngasih PR ya. Jadi lebih ke tugas dan lain sebagainya, seperti itu. Dan terus janji yang kelima, selain kepada Allah, kepada orang tua, kepada sekolah, kepada guru, janji yang kelima janji kepada teman. Nah, ini yang sering lupa kadang di sini, ya. Janji kepada teman, adik dan sebagainya, banyak sekali, kakak. Seperti itu. Terus kepada saudara juga masuk di sini ya, janji yang kelima. Nah, di sini dijelaskan, walaupun orang yang diberi janji itu lupa, nah ini digarisbawahi, maka memenuhi janji itu tetap wajib hukumnya. Kalau yang namanya wajib gimana? Ya mau gak mau kita harus melaksanakan janji tersebut, memenuhi janji tersebut. Seperti itu ya. Oke, next. Yang keenam, janji kepada diri sendiri. Janji kepada diri kita.
Seperti itu. Jadi janji kepada diri sendiri meskipun itu ditunjukkan kepada diri kita sendiri, kita tetap wajib menjalankan gitu ya. Kayak azam itu sebuah apa ya? Sebuah janji diri sendiri. Misalkan saya harus istiqomah nih sholat duha, saya harus istiqomah nih tilawah, saya nih harus ini. Nah itu juga harus ditepati meskipun tidak secara langsung berat semuanya, tapi boleh dicicil, itu sudah memenuhi tugas kita untuk janji gitu ya. Paham ya anak-anak ya? Ternyata janji itu banyak sekali ya. Sebenarnya janji itu banyak sekali, tapi di sini poinnya dikumpulkan menjadi 6. Yang pertama yaitu janji kepada Allah, 2 janji kepada orang tua kita, yang ketiga janji kepada sekolah, yang keempat janji kepada guru, yang kelima janji kepada teman, yang keenam janji kepada diri kita sendiri, dan semuanya itu nanti dimintai pertanggungjawabannya. Meskipun orang yang kita janjiin itu lupa gitu, tapi kita tetap memenuhi janji tersebut. Nah, kalau tidak dipenuhi di sini, kita tunggu saja di akhirat. Seperti itu ya. Siap ya? Oke. Anda ditanyakan terkait macam-macam janji? Sudah cukup? Oke, kalau sudah cukup, nah ini ada keutamaan menepati janji. Ntar kita lihat dulu. Ada 3. Fahira, boleh Fahira dibacakan keutamaan menepati janji? Keutamaan menepati janji. 1. Termasuk golongan bertakwa. Menepati janji merupakan salah satu sifat orang yang bertakwa dan Allah SWT menyukai orang-orang yang bertakwa. Allah SWT berfirman yang artinya, sebenarnya barang siapa menepati janji dan bertakwa, maka sungguh Allah mencintai orang-orang yang bertakwa. Quran Surat Ali Imran ayat 76. Ayat 76. Yang kedua, menjadikan Allah dan Rasul sebagai teladan. Semasa hidup Rasulullah dijuluki sebagai orang al-amin karena seluruh ucapan, tindakan dan perangai beliau dapat dipercaya. Sama halnya seperti Rasulullah yang selalu amanah. Hal itu pasti ada dalam sifat Allah SWT. Allah SWT berfirman dalam surat Ar-Rum ayat 6 yang artinya, sebagai janji yang sebenar-benarnya dari Allah, Allah tidak akan menyalahi janjinya, tapi kebanyakan manusia tidak mengetahuinya. Yang ketiga, menepati surga Firdaus. Orang yang selalu menepati janji dan menjaga salatnya termasuk orang yang akan memasuki surga Firdaus, dan mereka kekal di dalamnya. Allah SWT berfirman dalam surat Al-Mu'min ayat 8-11 yang artinya, dan sungguh beruntung orang yang memelihara amanah-amanah dan janjinya serta orang-orang yang memelihara salatnya. Mereka itulah orang yang akan mewarisi, yakni yang akan mewarisi surga Firdaus. Mereka kekal di dalamnya. Oke, terima kasih Fahira, Masya Allah, bagus sekali ya, hikmah atau keutamaan orang yang menepati janji. Padahal Allah sudah menjelaskan ya, janji itu wajib, tapi tetap Allah itu memberikan keutamaan yang begitu besarnya. Tidak tanggung-tanggung, tadi ada yang di poin yang ketiga, yaitu janjinya adalah surga Firdaus, surga yang paling tinggi. Ya, oke. Kita baca dulu ya. Terima kasih Fahira ya sudah membantu Bu Ika membacakan keutamaan menepati janji. Keutamaan orang yang menepati janji di sini sebenarnya banyak sekali, tapi di BPI kali ini disebutkan hanya 3 ya. Sebenarnya banyak ya anak-anak ya, tidak hanya 3 ini. Oke, yang pertama, keutamaan yang pertama yaitu termasuk golongan orang yang bertakwa. Maksudnya bagaimana? Jadi di sini disebutkan menepati janji merupakan salah satu sifat orang yang bertakwa kepada Allah. Menyukai orang-orang, dan Allah menyukai orang-orang yang bertakwa. Allah berfirman dalam yang artinya,
Sebenarnya barang siapa menepati janji dan bertakwa, maka sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertakwa. Nah, di situ ada titik poinnya, menepati janji dan bertakwa, termasuk orang-orang yang bertakwa. Seperti itu ya, dalam Quran surat Ali Imran ayat 76. Keutamaan yang kedua yaitu menjadikan Allah dan Rasul sebagai teladan. Bagaimana tidak gitu ya. Kalau kita menepati janji, ketika tidak menepati janji, atau ketika kita mencoba melupakan janji itu, tiba-tiba teringat oleh kisah Rasulullah. Ingat ketika kita selalu diawasi oleh Allah, makanya langsung menepati janji itu, meskipun janji itu kecil, sekecil apapun gitu ya, itu nanti kita akan diminta pertanggungjawabannya, akan diminta janji kita kepada Allah, kepada Rasulnya, kepada orang tua kita, guru kita, kepada sekolah, kepada yang lainnya ya, teman, adik, kakak, dan kepada diri kita sendiri. Nah, semasa hidup Rasulullah, berkaitan dengan teladan Rasulullah, nah ini disebutkan tadi, dibacakan sama Fahira. Semasa hidup Rasulullah dijuluki sebagai seorang Al-Amin. Karena kenapa sebutan Al-Amin? Karena ucapan, tindakan, dan perangai. Perangai itu tingkah laku, perbuatan. Beliau dapat dipercaya. Semuanya itu bisa dipertanggungjawabkan. Sama halnya seperti Rasulullah yang selalu amanah. Amanah itu dapat dipercaya. Hal itu pasti ada dalam sifat Allah SWT. Allah berfirman dalam surah Ar-Rum ayat 6 yang artinya, sebagai janji yang sebenar-benarnya dari Allah. Allah tidak akan menyalahi janjinya, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahuinya. Seperti itu ya. Jadi sampai saking pentingnya kita menepati janji, Allah mengabadikannya dalam Quran surat Ali Imran dan surat Ar-Rum ayat 6. Kalau Ali Imran ayat 76. Oke, seperti itu ya. Hikmah kita menepati janji. Menepati janji yang selanjutnya yaitu janji Allah itu menepati, kita itu orang yang selalu menunaikan janji kita akan ditempatkan oleh Allah dalam surga Firdaus. Tidak tanggung-tanggung nih, surganya surga yang paling tinggi ya, tingkatannya paling tinggi, yaitu di sini disebutkan orang yang selalu menepati janji dan menjaga sholatnya termasuk orang yang akan memasuki surga Firdaus. Nanti di surga itu ada beberapa pintu, ada pintu Royan yang suka berpuasa, ada orang pintu yang suka Qiyamul Lail, ada yang suka surga Firdaus yang sholat ya, mendapati janji, masuk pintunya masing-masing. Seperti itu. Semoga kita semuanya bisa masuk pintu Firdaus ya, surga Firdaus, karena di surga Firdaus kita bisa bertemu dengan Allah secara langsung. Seperti itu ya. Surga yang paling tinggi adalah surga Firdaus, Masya Allah gitu ya. Terus ini disebutkan juga memasuki surga Firdaus dan mereka kekal di dalamnya. Tuh, di dalam surga Firdaus kita akan kekal. Artinya, dan sesungguhnya beruntunglah orang yang memelihara. Ini disebutkan lagi dalam surat Al-Mu'minun ya, ayat 8 sampai 11 yang artinya, dan sungguh beruntung orang yang memelihara amanah-amanah dan janjinya, serta orang-orang yang memelihara sholatnya. Mereka itulah orang yang akan mewarisi, yakni yang akan mewarisi surga Firdaus. Mereka akan di dalamnya. Amin ya rabbal alamin. Semoga anak-anak ya, kita semuanya bisa menepati salah satu dari orang-orang yang disebutkan oleh Allah ya, untuk menempati surga Firdaus kelak. Amin ya rabbal alamin. Mungkin itu anak-anak di poin yang ketiga. Sebelum ke yang lainnya, ada yang ditanyakan dulu, baik di pengertian, baik di tadi hikmah ya. Terus yang keduanya tadi tentang yang poin B tentang macam-macam janji. Tapi sepertinya sudah pada paham ya? Sudah? Ada ditanyakan? Aman ya? Tadi Bu Ika lihat ada Karisa nih. Ada Karisa sehat? Sehat.
Alhamdulillah, Karisa sehat. Oke, Karisa hari ini sudah sholat duha? Belum. Belum. Kenapa? Lupa atau gimana, Karisa? Lupa. Lupa, baik. Oke, nanti semoga berikutnya tidak lupa ya. Oke. Ya. Oke. Bentar, ini mah lagi loading ya sekarang. Nih. Oke. Karisa, boleh Bu Ika minta bantuan Karisa? Membacakan yang wawasan nih. Nah, sedikit sekali. Nah, ini yang wawasan mulai dari Bani Israel. Boleh Karisa dibacakan? Karisa. Bani Israel adalah turunan Nabi Yakub yang sekarang terkenal dengan bangsa Yahudi. Janji Bani Israel kepada Tuhan ialah bahwa mereka akan menyembah Allah Subhanahu wa taala dan tidak mempersekutukannya dengan sesuatu apapun, serta beriman kepada rasul-rasulnya, seperti yang tersebut di dalam Taurat. Namun banyak keturunan Bani Israel ingkar janji dan tidak mau menyembah Allah Subhanahu wa taala. Ketika Bani Israel dipimpin Nabi Musa, mereka pun menyembah patung anak sapi. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 40. Hai Bani Israel, ingatlah akan nikmatku yang telah ku anugerahkan kepadamu dan penuhilah janjimu kepadaku. Niscaya aku penuhi janjiku padamu, dan hanya kepadakulah kamu harus takut, tunduk. Oke, terima kasih Karisa. Suaranya merdu sekali Karisa. Oke, baik anak-anak. Terima kasih Karisa sudah membantu Bu Ika membacakan tentang wawasan. Oke, wawasan ini adalah tambahan ya anak-anak ya. Tambahan di poin yang sudah kita bahas. Tadi ada pengertian tentang janji ya. Ada pengertian janji, ada macam-macam dan ada hikmah atau teladan atau apa ya. Bentar. Keutamaan. Nah, itu. Nah, ini wawasan ini sebagai tambahan kita. Oke, kita bahas ya yang dibacakan sama Karisa. Bani Israel adalah turunan Nabi Yakub yang sekarang terkenal dengan bangsa Yahudi. Kalau kita menyebutkan bangsa Yahudi itu adalah keturunan Nabi Yakub. Nah, janji Bani Israel kepada Tuhan ialah bahwa mereka akan menyembah Allah. Dulunya seperti itu. Dan tidak mempersekutukannya dengan sesuatu apapun. Serta beriman kepada Rasulnya. Seperti yang tersebut dalam kitab Taurat. Namun, banyak keturunan dari Bani Israel ini yang ingkar janji. Tidak mau menyembah Allah. Ketika Bani Israel dipimpin Nabi Musa, mereka pun menyembah patung anak sapi atau kitmir. Ya, sebut kalau nggak salah namanya itu kitmir. Jadi menyembah patung anak sapi itu sebagai Tuhan, padahal mereka berjanji ya sudah akan menyembah Allah gitu, tapi tidak mau, sampai diabadikan dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 40 yang artinya, hai Bani Israel, ingatlah akan nikmatku yang telah aku anugerahkan kepadamu dan penuhilah janjimu kepadaku. Niscaya aku penuhi janjiku kepadamu dan hanya kepadakulah kamu harus takut atau tunduk, sampai Allah bukan mengancam ya, sampai Allah itu mengingatkan gitu, mengabadikan kepada Bani Israel dalam surat Al-Baqarah ayat 40 itu sebagai wawasan saja. Nah, ini ada kisah inspiratif. Bu Ika bacakan ya, kisah inspiratif dari memenuhi janji tersebut. Nah, kisah inspiratif tentang menepati janji. Disebutkan Rasulullah berkisah, ada seorang Bani Israel A namanya, sebut saja Bani Israel A ya, yang meminjam 1000 dinar kepada Bani Israel B.
Atau ada orang A sama orang B, gitu aja ya. Si B meminta A untuk menandatangani saksi. Karena A tadi hutang kepada B, terus B akhirnya meminta A untuk menandatangani saksi. Si A-nya berkata, orang yang hutang itu berkata, cukuplah Allah SWT sebagai saksi. Kemudian si B meminta ditunjukkan kafil atau penjamin. Mana kalau begitu jangan Allah saja yang sebagai saksi. Saya ingin tahu kalau kamu itu pinjam ke saya, mana sebagai jaminannya, atau mungkin kalau sekarang itu pinjam uang 10 juta misalkan. Terus pinjamannya apa? Ini ada sertifikat rumah, ada apa? Nah, itu maksudnya pinjamannya seperti itu. Atau misalkan anak-anak dengan mudah, anak-anak lupa bawa bekal, bawa uang saku. Akhirnya Hanifah pinjam ke Fahira. Fahira, aku pinjam uangnya doang buat jajan 1.000 aja. Terus Fahiranya enak aja, senang gitu ya. Boleh pinjam ke saya, tapi mana apa saksinya? Kita sebagai saksi dulu menandatangani gitu ya. Hanya terus kata si Hanifah bilang gini Hanifahnya. Ini mah contoh ya. Hanifah bilang gini. Hanya Allah saja yang sebagai saksi seperti itu. Terus Fahira jawab lagi. Jawabnya begini. Ya udah kalau begitu apa sebagai jaminannya? Bolehlah kotak pensil kamu aku bawa sebagai jaminan. Nah, seperti itu ya. Jaminan itu seperti itu. Kemudian si A tadi yang hutang tadi menjawab, cukuplah Allah sebagai penjamin. Jadi lagi-lagi Allah sebagai penjamin dan saksi, kata si A. Kemudian si B percaya aja, ya udahlah, nggak apa-apa lah, seperti itu ya. Si B percaya dan ia berikan 1.000 dinar itu sesuai dengan batas waktu yang disepakati bersama. Wallahu alam ya, berapa lama kesepakatan antara orang A dengan orang B ini. Yang pasti ada batas waktunya. Lalu kemudian si A itu pulang ke kampungnya di seberang. Jadi itu tempatnya berseberangan. Kemudian dia kumpulkan uang hingga cukup jumlahnya. Ketika sudah jatuh tempo, misalkan sekarang waktunya harusnya mengembalikan uang tersebut kepada si B. Nah, kemudian si A mencari kapal karena di tempat yang seberangan ya, beda lokasi, jadi di seberang gitu, saling berseberangan. Akhirnya si A ini mencari kapal penyeberangan untuk membayar hutangnya. Jadi dulu itu belum ada SMS banking, belum ada transfer ya. Jadi kalau hutang itu harus dibayarnya menemui orang tersebut gitu. Nah, ini sama halnya dengan si A dengan si B ini. Jadi ketika udah mau membayar, dia mencari kapal gitu ya. Mencari kapal untuk menuju ke rumah si B untuk membayar hutang. Nah, ternyata A ini tidak ada kapal. Setelah menunggu lama, akhirnya tidak ada kapal yang lewat menyeberang ke daerah B. Akhirnya apa? Nah, akhirnya si A ini mengambil sebatang kayu. Ia lubangi kayu itu dan ia memasukkan 1.000 dinar uang yang dipinjamnya itu disertai sebuah tulisan atau pesan kepada saudaranya di seberang atau kepada si B. Ia kemudian setelah ditulis suratnya, kemudian uangnya dimasukkan juga di sebuah kayu, dilubangin. Kemudian kayu itu diceburkan atau dimasukkan ke laut, disertai berdoa. Si A itu berdoa, ya Allah, Engkau yang maha mengetahui bahwa saya pernah berhutang 1.000 dinar kepada seorang B. Dan sekarang saya sudah berusaha mencari penyeberangan untuk membayarnya, tetapi qadarullah ya, saya tidak menemukannya, tidak menemukan atau tidak ada kapal yang menyeberang. Sekarang maka saya titipkan ini kepadamu ya Allah, seraya sambil berkata seperti itu si A-nya. Karena sudah punya itikat untuk membayar hutangnya kepada B ya. Nah, setelah itu ia pergi sambil mencari kapal yang bisa menyeberangkannya.
Akhirnya si B dijanjikan membayarnya pada waktu hari itu. Keluar ke pantai menunggu kapal yang datang, menyebut si A yang meminjam uang kepadanya. Kapal tidak ada yang merapat atau tidak ada yang lewat. Akhirnya ia memutuskan pulang. Akhirnya ketika hendak pulang, ia melihat kayu mengapung. Jadi intinya anak-anak sama-sama menunggu nih karena berseberangan. Akhirnya si A itu menunggu kapal yang lewat biar mengantarkan ke si B. Si B-nya menunggu, mana sih si A yang mau membayar hutang? Kok sampai jam segini belum datang? Padahal janjinya jam segini gitu ya. Si B itu nggak tahu kalau si A itu sudah berusaha gitu ya mencari karena belum ada handphone ya zaman waktu itu ya. Nah seperti itu. Terus akhirnya si B itu mutung itu apa sih? Bukan kapok ya. Akhirnya ya udah akhirnya si B itu pulang sepertinya ingkar janji si A-nya seperti itu. Akhirnya pulang. Nah sesampainya ketika pulang ini akhirnya ia memutuskan pulang. Ketika hendak pulang, ia melihat kayu mengapung. Ada sebuah kayu yang mengapung. Daripada pulang dengan tangan kosong, ia ambil kayu tersebut. Qadarullah ya, subhanallah. Padahal di lautan itu tiba-tiba ada sebuah kayu yang mengapung. Akhirnya si B bilang, daripada aku pulang tidak bawa apa-apa, lebih baik saya ambil aja kayu itu, kata si B. Akhirnya siapa tahu berguna untuk bahan bakar, untuk kayu bakar seperti itu. Nah, sesampainya di rumah, kayu itu dibelah sama si B. Ketika dibelah, ditemukan uang sejumlah 1.000 dinar dan ada catatan si A di seberang. Ada catatan, sebuah catatan kecil. Si A yang berusaha mencari kapal penyeberangan akhirnya menemukannya. Nah, setelah si B membawa pulang kayu tersebut yang ada uangnya dan ada catatan kecil dari si A, kemudian di rumah dibelah kayu tersebut, kemudian ada sebuah kapal di seberang yang di daerah A itu ada kapal. Kemudian si A itu terus berusaha mencari kapal itu dan akhirnya menemukannya dan berhasil menyeberang. Akhirnya si A menyeberang si B. Tapi agak lama ya waktunya, berarti duluan uangnya yang sampai daripada orangnya. Nah akhirnya si A tetap bilang ke si B, ke rumah si B. Kemudian sesampainya di rumah B, si A ini menyodorkan 1.000 dinar. B, ini uang saya, hutang saya, dengan mengatakan, demi Allah saya telah, gitu ya, minta maaf, saya telah berusaha semaksimal mungkin untuk mendapatkan kapal dan penyeberangan guna membayar hutang dan saya tidak menemukan kecuali hari ini. Si B-nya, si A-nya bilang gitu, bilang ke si B, barangkali dikira si B nanti bilang kalau si A itu pembohong gitu ya, yang ingkar janji seperti itu. Nah, akhirnya kata si B, tidaklah kamu telah mengirimkannya kepadaku, katanya itu. Kan kamu sudah mengirim kepadaku, kata si B. Bilang gitu. Kata si A, bukankah setelah saya katakan bahwa saya tidak mendapatkan kapal penyeberangan, kata si B. Oke. Sungguh Allah telah menyampaikan kepadaku apa yang engkau letakkan di dalam kayu bakar. Hadis riwayat Ibnu Katsir, hadis ke-1 bagian 447. Itu ya anak-anak ya, kisah inspiratifnya. Tapi tetap ya, selain kepada Allah kita juga harus berusaha. Kalau kita itu hutang, kita harus menandatangani sebuah saksi. Kita harus mengingat-ingat gitu. Sampai segitu takutnya si A, karena tahu bahwa janji itu adalah hutang dan hutang itu harus dipenuhi, harus dibayar gitu, seperti itu. Kalau tidak dibayar di dunia, nanti hutang kita akan diminta di akhirat. Mungkin seperti itu ya anak-anak ya. Ada yang ditanyakan? Kintan sehat Kintan? Kintan baru gabung. Sehat, Bo.
Sehat. Lagi apa, Kin? Kenapa baru gabung, Kin? Itu aku lupa ada BPI, soalnya ini kan aku sore-sore nanti ngaji. Sama disuruhnya bawa makanan, soalnya mau botram, jadi sibuk nyiapin untuk pergi ngaji. Oh, ngajinya sudah offline, sudah ngaji barengan ngumpul. Iya, oke. Kintan mungkin nanti bisa teman-temannya bisa sharing ya sama Bu Ika, tidak dimatikan grupnya ya, tidak di lock ya. Nanti bisa saling sharing atau nanti bisa melihat rekodnya ya bagi yang tidak bisa hadir. Mungkin itu ada yang ditanyakan? Cukup ya, sudah jam 13:58 kurang 2 menit. Ada yang ditanyakan? Enggak ada. Gak ada. Kalau nggak ada, Bu Ika pingin tanya kepada Kintan. Ini mah sudah ada, Kin. Ini mah pelajarannya sangat mudah, Kin, tentang menepati janji. Nah, Bu Ika ulangi lagi ya. Janji adalah hutang, Kin. Janji itu adalah hutang yang harus kita bayar, ya. Nah, tidak dibayar di dunia, juga dibayar di akhirat, seperti itu. Terus macam-macam janji tadi disebutkan teman kalian, Kin. Ada 6 janji itu. 1 janji kepada Allah, 2 janji kepada orang tua, yang ketiga janji kepada sekolah, yang keempat janji kepada guru, yang kelima janji kepada adik, teman, saudara, dan lain sebagainya. Dan yang keenam janji kepada diri kita sendiri. Dan hikmah atau keutamaan berjanji, 1 janji Allah itu termasuk orang yang suka menepati janji adalah orang yang bertakwa. Yang kedua, bukti kita menteladani Rasulullah dan bukti ketakwaan kita kepada Allah, itu ya. Terus yang ketiga, janji Allah kepada orang yang suka menepati janji yaitu surga Firdaus. Seperti itu ya. Kini ya, itu rangkumannya. Nah, sekarang Bu Ika ingin tahu nih, ini ada pertanyaan. Kintan, pernahkah Kintan mengingkari janji, pernah nggak kira-kira? Kalau yang dulu mah itu pas Parada bilang kan ini janji ingkar dosa. Aku sering mengingkari gitu lah. Kalau itu aku mengingkari, kalau yang bilang harus jujur ya. Kalau bilang kayak gitu orangnya aku jujur. Kalau bilang janji ingkar dosa, aku mengingkari. Nah, itu ya Kintan. Tadi itu ada kisah yang bagus ya, janji antara si A dan si B yang dikirimkan janji itu uangnya benar-benar gitu. A itu mau menjanji, mau membayar hutangnya, tapi karena qadarullah tidak ada kendaraan untuk menuju ke B, akhirnya lewat sebuah kayu, disimpan di sebuah kayu dan dikirimkan lewat laut seperti itu. Oke Kintan, bagus, sudah jujur nih Kintan. Terus coba Bu Ika mau ingin tanya kepada Karissa nih, yang kedua. Apa yang Karissa lakukan saat merasa sulit atau berat ketika akan menepati janji? Nah, kan pasti kita semua pernah berjanji ya, baik janji kepada Allah, kepada diri kita sendiri, atau kepada teman. Kira-kira yang dilakukan saat merasa sulit atau berat ketika akan menepati janji itu apa ya? Susah ya? Udah lewatin aja lah pertanyaan yang kedua. Nah, saat merasa sulit atau berat ketika akan menepati janji, apa yang kamu lakukan? Nah, yang dilakukan apa? Kalau yang tadi, contohnya itu maksudnya begini. Kalau yang tadi itu sulit menepati janji ketika mau membayar hutang di jatuh tempo tadi, yang kisah inspiratif tadi, yaitu dengan mencari kayu bakar, mencari kayu yang dimasukkan uangnya itu, seperti itu. Nah, itu maksudnya seperti itu ya. Pertanyaan yang kedua, dan ini mas semuanya sudah. Nah, ini ada pertanyaan. Apa yang menyebabkan seseorang itu takut ingkar janji? Kira-kira menurut anak-anak, orang itu takut ingkar janji itu karena apa?
Karena? Karena Iya, Fira? siksa Allah. Karena takut sama Allah, ya pasti ya. Tadi disebutkan di surat Al-Baqarah ya, ayat 40. Nah, tadi tunduklah, takutlah hanya kepadaku. Nah, seperti itu ya. Jadi betul. Jadi mungkin orang kalau bukan mungkin ya, itu mah pasti kita menyebabkan seseorang itu takut ingkar janji itu seperti itu ya, yang tadi Allah firmankan dalam surat Al-Baqarah, kita itu harus janji, harus takut, kita harus takut itu hanya kepada Allah. Terus disebutkan juga janji itu adalah hutang. Kalau kita tidak kita mengingkari, kita pura-pura lupa aja nih, orang yang kita janjikan lupa kok, gak usah ditepati, kita aman di dunia, tapi nanti di akhirat ketika ketika kita lupa, pasti amal kita akan terkikis ya dengan janji kita kepada seseorang. Itu ya. Terus ini akibat yang menepati janji namanya sudah pasti ini ya di dunia pasti orang yang suka ingkar janji pasti temannya sedikit, tidak dipercaya, paling seperti itu. Gitu ya. Betul? Nah, apalagi di akhirat langsung sama Allah sendiri yang menghakiminya ya, yang memberikan janji itu, mengurangi janji itu. Mungkin itu anak-anak, ini sudah lebih 4 menit nih. Sudah cukup ya? Ada yang tanyakan? Sudah? Oke, kalau tidak boleh kita buka videonya? Kita foto bersama dulu. Oke, boleh ya? Oke, boleh berias dulu. Dibetulkan kerudungnya dulu. Oke, Karisa boleh dibuka Soleh. Ibunya ada 3, Fashiranya ada 2. Enggak apa-apa. Kalau Bu Ika itu 3 itu 1, Bu Ika menggunakan laptop, 2 Bu Ika menggunakan HP, yang ketiga Bu Ika presentasi. Ya, membuka presentasi jadinya ada 3. Ya, oke. Kalau Fahira yang 1 sebagai audio katanya. Ya Fahira betul? Nah, nggak apa-apa. Karisa boleh Soleha dibuka videonya? Dibuka kameranya? Oke. Nah, gitu cantik ya. 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Oke, ada yang tanyakan? Nggak ada ya? Kalau tidak ada, kita akhiri ya kegiatan hari ini dengan membaca istighfar. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Hamdalah, alhamdulillahirrabbilalamin. Dan doa akhir majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Sampai ketemu. Oke, silakan boleh nih. Dadah. Dadah. Dadah, boleh.